Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Tuhan, dan yang terpenting adalah selalu mengucap syukur dalam segala hal. Walaupun di tengah pandemi saat ini, kita masih boleh belajar walaupun secara online. Pagi hari ini kita akan belajar tentang sekolah dan keluarga sebagai tempat melatih disiplin. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, yang mana kami dapat ada sebagaimana ada. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, terima kasih Tuhan untuk segala kemurahan-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami pagi hari ini, anak-anak-Mu Tuhan datang kepadamu untuk belajar Tuhan tentang disiplin. Biarlah ini menjadi suatu rema yang baik, suatu pencerahan Tuhan di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan untuk hidup disiplin di dalam segala hal Tuhan, taat dalam segala hal, dan membawa suatu perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berikan kami hikmat, marifat, kepandaian, dan kecerdasan, sehingga kami memahami ini dengan jelas dan terang Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Baik, tema kita hari ini adalah tentang sekolah dan keluarga sebagai tempat melatih disiplin. Dasar firman Tuhannya adalah di dalam Yosua 24 ayat 14 sampai 28. Di sini saya hanya mengutip dua ayat, yaitu ayat 14 dan kemudian ayat yang 15. Di sini dikatakan, oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kalau kita lihat dengan jelas dan terang, di sini firman Tuhan menegaskan kembali kepada kita harus beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Yosua di usianya yang sudah tua, dia mengumpulkan bangsa Israel, dia mengingatkan kembali bangsa Israel untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Jangan beribadah kepada Allah lain atau kepada Baal, dewa-dewa lain, kepada Allah yang ada di seberang sungai Efrat dan di Mesir, atau Allah orang Amori. Yosua memberikan pilihan, mana yang kamu akan pilih? Tetapi Yosua mempunyai ketetapan hati, dia untuk tetap memilih beribadah kepada Tuhan. Nah, ini teladan yang baik di dalam kehidupan kita. Ini pun jadi pilihan dalam kehidupan kita. Kita beribadah kepada Tuhan atau kepada yang lain. Dasar firman Tuhan yang kedua adalah di dalam Lukas 16 ayat 10. Di sini dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, di sini berbicara tentang tanggung jawab. Kalau kita diberikan tanggung jawab yang kecil, kita bisa selesaikan dengan baik, maka tanggung jawab yang besar pasti bisa akan kita selesaikan. Namun kalau tanggung jawab yang kecil yang dipercayakan kepada kita selesaikan dengan baik, sulit bagi orang untuk mempercayakan kepada kita tanggung jawab yang besar. Setiap perkara yang kecil, setia juga perkara yang besar. Tidak setia kepada perkara yang kecil, tidak setia juga kepada perkara yang besar. Setia pada tanggung jawab yang kecil, setia juga pada tanggung jawab yang besar. Tidak setia kepada tanggung jawab yang kecil, tidak setia juga pada tanggung jawab yang besar. Nah, ini sudah suatu prinsip firman Tuhan dan dipakai di semua bidang, bahwa tanggung jawab yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena ini berkaitan dengan kepercayaan orang terhadap diri kita. Pengertian disiplin. Akar kata disiplin ini diambil dari Alkitab.
atau kalau dalam bahasa Inggris disebut sebagai disciple, murid Kristus, yang berarti ketaatan dan tunduk terhadap semua perintah Tuhan Yesus. Jadi kalau kita dikatakan sebagai seorang murid Kristus, maka kita harus taat, tunduk kepada semua perintah yang ada di dalam firman Tuhan. Perintah dari Tuhan Yesus. Kalau kita tidak taat, ya kita tidak bisa dikatakan sebagai seorang murid Kristus. Karena seorang murid punya ketaatan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan, dalam setiap apapun juga yang dipercayakan kepadanya. Secara umum, pengertian disiplin ini dapat dikatakan sebagai tindakan individu untuk melaksanakan serta menaati peraturan, tata tertib, serta norma yang berlaku di lembaga tertentu. Dalam pelaksanaan disiplin selalu menuju ke arah pelaksanaan dan patuh terhadap norma, peraturan, dan ukuran-ukuran yang menjadi unsur penentu perilaku manusia. Nah, di sini kita lihat kembali bahwa disiplin ini berkaitan erat dengan mentaati peraturan. Peraturan yang ada di keluarga, peraturan yang ada di sekolah, maupun peraturan yang ada di dalam masyarakat atau lembaga-lembaga tertentu, lembaga pemerintahan atau lembaga swasta. Nah, di sini ditekankan lagi ketaatan dalam kita mematuhi norma-norma yang ada di daerah tersebut. Disiplin sangat dibutuhkan oleh setiap orang untuk mencapai tujuan hidup ke masa depan. Jadi kalau kita disiplin hari ini, itu adalah efeknya untuk masa depan. Kalau kita tidak disiplin hari ini, masa depan pun juga di masa yang akan datang, kita pun juga tidak akan disiplin. Jadi semua diawali dari saat ini. Tidak nunggu besok, lusa, atau kapanpun. Jadi mulai saat ini Anda disiplin, maka kedepannya itu akan lebih disiplin lagi. Dapat diibaratkan seperti rotan. Rotan itu ketika masih muda, itu mudah ditekuk. Ditekuk, dianyam, jadilah suatu karya seni yang bagus dan bisa dijual. Namun kalau rotannya itu sudah tua, susah ditekuk, butuh tenaga ekstra yang lebih lagi untuk menekuknya. Nah, sama seperti kita, kalau kita saat ini belajar disiplin, itu efeknya ke depannya itu akan memiliki masa depan yang sangat baik. Pertanyaannya adalah, apakah anak SMP perlu disiplin? Ya, sangat perlu disiplin supaya membawa kehidupan yang lebih baik di dalam kehidupannya. Disiplin diperlukan bagi semua orang dalam rangka mengatur perilaku dan tata kehidupan manusia. Apalagi untuk anak-anak, remaja, dan kaum muda yang masih banyak mengalami perkembangan dalam menuju kedewasaan. Nah, apalagi anak-anak, remaja, kaum muda ini sangat-sangat perlu ditekankan untuk disiplin. Kalau saat remaja tidak disiplin, dewasanya juga pasti tidak disiplin. Kalau saat remaja disiplin, dewasa dia pasti akan disiplin. Karena ini sangat berpengaruh sekali. Seorang psikolog berpendapat, ya ini pastinya mereka sudah melakukan penelitian, bahwa perilaku seseorang setelah dewasa dipengaruhi oleh pola asuh dan disiplin yang ditanamkan sejak kecil. Jadi keberadaan kita saat ini adalah dari pola asuh ketika kita masih kecil. Kalau ketika kita masih kecil itu tidak disiplin, maka saat dewasa pun juga akan tidak disiplin. Ketika masih kecil dididik dengan disiplin, maka saat dewasa itu mempengaruhi perilaku kita, pasti kita akan disiplin. Jadi disiplin sangat dibutuhkan oleh anak-anak SMP. Bahkan disiplin menjadi bagian yang sangat penting dalam pembentukan sikap, perilaku, dan tata kehidupan anak. Jadi mendisiplinkan diri kita, disiplinkan seorang anak itu sekaligus mendisiplinkan perilaku, sikapnya, dan tata kehidupannya.
Sehingga nanti ketika dewasa dia punya pola kehidupan yang baik, yang santun, punya disiplin yang baik dalam kehidupannya, dan dia tahu arah mana dan bagaimana dia harus berperilaku ketika di keluarga, di masyarakat, atau dengan teman sebayanya. Disiplin ini dipakai di segala bidang kehidupan manusia. Jadi semua rata-rata perlu kedisiplinan dalam kehidupan agar bisa sukses dan berhasil. Kalau tidak mau sukses dan berhasil, ya tidak usah disiplin aja. Tapi kalau mau sukses dan berhasil, harus disiplin. Dalam bidang olahraga, perlu disiplin. Pekerjaan, perlu disiplin. Usaha, perlu disiplin. Bermain musik, perlu disiplin. Seni drama, seni tari, perlu disiplin. Berkendaraan di jalan raya, apalagi ini, sangat perlu disiplin. Kalau kita tidak disiplin, bisa mencelakai diri kita, bisa mencelakai orang lain. Membayar pajak, nah ini kalau kita tidak disiplin, pasti yang ada adalah kita kena denda. Antri juga perlu disiplin. Membuang sampah, mendisiplinkan buang sampah supaya kita selalu membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan yang bisa mengakibatkan banjir. Nah ini perlu kedisiplinan diri, ketaatan kita di dalam mematuhi. Kalau tidak disiplin, wah yang terjadi adalah kekacauan. Kelalaian dalam disiplin. Kita mungkin pernah mendengar ya, seorang motivator berkata bahwa usaha menunjukkan hasil. Jelas. Kalau tidak ada usaha, pasti tidak ada hasil. Sama juga dengan ketaatan menunjukkan ketertiban. Tidak taat, tidak tertib. Semaunya sendiri, semrawut, kacau. Kebersihan menunjukkan keindahan. Kotor, tidak sedap dipandang. Orang pasti akan menghindar. Kelalaian dalam tugas menghasilkan nilai yang kurang. Ya, tidak mengerjakan tugas tidak ada nilai. Terlambat, nah nilai juga berkurang. Kelalaian dalam tugas menghasilkan nilai yang kurang. Kelalaian dalam pekerjaan menghasilkan hukuman. Tidak masuk kerja, dapatkan hukuman. Malas-malas bekerja, dapatkan hukuman. Kelalaian dalam membayar pajak menghasilkan denda. Tidak bayar pajak, ya pasti akan ada dendanya yang harus kita bayarkan. Kalau kita tertib, disiplin, maka tidak ada denda. Seharusnya uangnya itu tidak dikeluarkan lebih banyak, namun karena kita terlambat bayar, maka bayarnya pun juga akan jadi lebih besar lagi dari yang semestinya. Banyak orang melalaikan tugasnya dengan suka menunda-nunda. Bahkan ada yang juga cenderung meremehkan tugasnya. Jadi kalau kita meremehkan, menunda-nunda, malas, akibatnya sangat fatal dalam kehidupan kita. Padahal peraturan dibuat itu bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kebaikan bagi diri kita secara pribadi dan juga bagi kebaikan orang lain. Fungsi disiplin menurut Tulus dalam Asti Fajaria tahun 2012, di sini dikatakan yang pertama, disiplin berfungsi untuk menata kehidupan bersama. Jelas bahwa kalau tidak ada disiplin, tidak akan tertata kehidupan kita ini. Orang lain semaunya sendiri, kita juga semaunya sendiri, maka kacau. Yang kedua, membangun kepribadian. Nah, ini mendisiplinkan kita membangun pribadi kita, karakter kita, kebiasaan-kebiasaan kita, supaya lebih baik lagi. Yang ketiga, melatih kepribadian kita. Kita lebih dewasa, tahu tata krama, tahu bersikap kepada orang lain, kepada keluarga, ketika di sekolah, kepada guru, orang yang lebih tua.
Nah, ini melatih kepribadian kita. Yang keempat, ada unsur paksaan akan hukuman atau sanksi. Kalau kita tidak disiplin, maka kita akan mendapatkan sanksi, hukuman. Dan ini mengakibatkan mendisiplinkan kita supaya lebih baik lagi. Kalau kita tidak mengerjakan tugas kita, ya pasti kita akan mendapatkan disiplin. Yang kelima, menciptakan lingkungan yang kondusif. Kondusif, aman, tidak ada kekacauan, karena setiap orang punya disiplin pribadinya masing-masing. Sehingga ini daerah tersebut pasti akan kondusif dan aman. Fungsi disiplin menurut Singgih D. Gunarsa, di sini dikatakan yang pertama, mengetahui dan menyadari mengenai hak milik orang lain. Jadi masing-masing kita mengetahui hak kita masing-masing. Jangan kita mengambil hak orang lain, dan orang lain pun tidak boleh mengambil hak kita. Apa yang menjadi hak kita, kita lakukan. Yang kedua, mengerti larangan-larangan dan segera menurut untuk menjalankan kewajibannya. Tahu peraturan, tahu larangan-larangan yang harus dihindari, nah jangan dilakukan. Nah, kita harus melakukan kewajiban kita. Hak kita, ya kita pegang, kita miliki, namun jangan lupa kewajiban juga harus kita jalankan. Kalau kita hanya menuntut hak, kewajiban tidak dilakukan, nah ini juga akan membuat suasana tidak kondusif, membuat kekacauan, bila melanggar hak orang lain, yang terjadi adalah bisa pertengkaran. Yang ketiga, mengerti tingkah laku yang baik dan buruk. Nah, membangun kepribadian, tahu tingkah laku yang baik dan buruk. Yang buruk jangan dilakukan, yang baik harus dijalankan dan bahkan terus dikembangkan lebih baik lagi. Belajar mengendalikan keinginan dan berbuat sesuatu tanpa merasa terancam oleh hukuman. Nah, kadang kita ini perlu diancam, perlu mendapatkan hukuman supaya kita jalan. Namun di sini fungsi disiplinnya adalah kita menyadari bahwa kalau kita bisa melakukan dengan baik, itu akan membawa pengaruh juga dampak bagi yang lain. Namun kalau kita tidak belajar mengendalikan keinginan kita, hak kita, atau kepribadian kita tanpa merasa bahwa harus diancam dulu baru bergerak, nah ini akan sulit bagi kita. Nah, coba kita belajar supaya tanpa harus diancam atau mendapatkan hukuman baru kita melakukan disiplin, namun dengan kesadaran kita bisa melakukan disiplin. Pemberian hukuman atau sanksi. Menurut Tina Rahmawati, hukuman adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, yang harus diterima dan dikerjakan siswa karena bertingkah laku tidak pada tempatnya. Nah, kalau kita ini mendapatkan hukuman, sebenarnya itu adalah untuk mendisiplinkan diri kita supaya hal yang tidak baik ini tidak terulang kembali. Dan ini memberikan penguatan bagi diri kita bahwa jangan dilakukan lagi kalau sudah tahu bahwa itu tidak baik. Hukuman sebagai penguatan negatif, ya penguatan negatif ini dalam artian bahwa itu sudah dilarang, tidak boleh dilakukan, kita lakukan, kita mendapatkan sanksi hukuman. Nah, ini memberikan penguatan bahwa itu adalah sesuatu yang salah, yang jangan lagi dilakukan. Penguatan negatif merupakan salah satu penunjang tegaknya disiplin dan dilakukan apabila terjadi pelanggaran. Nah, kalau kita melanggar, pasti akan mendapatkan hukuman. Hukuman atau sanksi harus bersifat mendidik, agar siswa mengerti bahwa perilakunya telah melanggar tata tertib atau aturan yang berlaku. Dan juga hukuman dapat membentuk konsep diri yang positif dan realistik bagi diri seseorang. Jadi kalau kita mendapatkan hukuman, mungkin kita disuruh nyanyi, ya kan? Terus kemudian disuruh menghafalkan Pancasila,
ini adalah anggaplah sebagai pembentukan karakter kita supaya lebih baik lagi. Jangan merasa bahwa dengan hukuman ini bahwa ini membuat diri kita tidak enak. Ya memang hukuman itu tidak enak ya. Namun ini sangat baik untuk kemudian hari, untuk masa depan kita. Orang tua merupakan mitra bagi guru dalam menerapkan disiplin anak. Jadi sekolah ini mitra dalam keluarga, pembentukan mitra dalam pembentukan diri seseorang. Ketika dia ada keluarga, dia berada di keluarga, dia dibentuk di keluarga. Ketika di sekolah, dia juga dibentuk di sekolah. Nah ini sama-sama mitra, kerjasama. Kalau tidak ada kerjasama, maka yang terjadi adalah anak itu pasti tidak akan disiplin. Jadi di sini mengedepankan bahwa mitra di keluarga harus dididik disiplin, di sekolah pun juga menunjang kedisiplinan itu supaya lebih baik lagi. Sekolah dan keluarga harus saling mendukung dalam mendisiplinkan anak. Di samping itu, remaja perlu diperkuat dengan prinsip-prinsip moral menyangkut pergaulan dengan sesama remaja, guru, dan orang tua. Nah, tadi bahwa di sekolah adalah mitra dalam keluarga, dalam pembentukan kepribadian seorang anak, dalam pendidikan disiplin. Nah, di sini juga perlu dikuatkan dengan prinsip-prinsip moral dalam bergaul. Ketika kita bergaul dengan teman sebaya kita, tentu akan berbeda ketika kita berhadapan dengan seorang guru, orang tua, atau orang yang lebih tua di mana kita berada. Nah, pasti harus kita menunjukkan sikap yang berbeda dengan dasar prinsip-prinsip moral ketika kita bergaul. Tidak mungkin kita menyamakan teman sebaya kita dengan orang yang lebih tua. Pasti itu dikatakan tidak sopan. Nah, ini pemberian hukuman atau sanksi. Disiplin adalah sikap hidup yang harus dijadikan sebagai karakter bagi semua orang, yang akan dilakukan secara konsisten kapan dan dimanapun kamu berada, entah di sekolah, di rumah, di gereja, maupun di dalam masyarakat. Nah, jadi harus dijadikan karakter. Ketika di rumah kita disiplin, di sekolah juga disiplin, di gereja juga disiplin, di mana saja kita berada kita harus disiplin. Karena ini sebagai pembentukan karakter kita. Dua lembaga yang berperan dalam membangun disiplin dalam diri anak adalah keluarga dan sekolah. Nah, sekali lagi diingatkan kembali bahwa pembentukan diri seorang anak itu dimulai dari keluarga. Pendisiplinan, belajar disiplin itu dimulai dari keluarga. Di sekolah itu sebagai tempat untuk menunjang yang ada di keluarga. Jadi makanya itu disebut sebagai mitra dalam pembentukan diri seorang anak. Di keluarga dia disiplin, di sekolah pun dia pasti juga akan disiplin. Nah, apalagi gurunya juga menunjang dan selalu memberikan info tentang anaknya, perkembangan anaknya, maka ini akan menjadi suatu mitra yang baik di dalam pembentukan karakter, kepribadian seorang siswa, siswi, atau seorang anak Tuhan. Sekolah meletakkan disiplin sebagai hal yang sangat penting yang menjadi bagian dalam proses pendidikan. Demikian pula keluarga. Salah satu aspek penting yang turut menentukan kedamaian dalam keluarga adalah disiplin semua anggota keluarga. Jadi semua anggota keluarga harus disiplin. Papa, mama, kakak, adik, semuanya harus disiplin. Kalau orang tua tidak disiplin, tidak menunjukkan teladan yang baik, maka akan ditiru oleh anaknya bahwa orang tua tidak disiplin, saya pun juga tidak disiplin. Karena anak itu meniru dari apa yang dilakukan orang tua. Jadi disiplin ini untuk semua anggota keluarga. Di rumah ada tata tertib atau aturan yang harus ditaati dan dijalankan oleh semua anggota agar kehidupan keluarga berjalan dengan
baik. Jadi ada aturan, di sekolah ada aturan, di keluarga ada aturan, di masyarakat juga ada aturan, di lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta pun juga ada aturan. Nah, demikian pelajaran kita hari ini. Saya harap kalian sudah mulai belajar untuk mendisiplinkan diri masing-masing supaya kedepannya ini lebih baik lagi bagi masa depan Anda. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Hari ini Tuhan kami boleh belajar tentang disiplin. Biarlah ini menjadi pelajaran yang baik, memberikan pencerahan supaya kami Tuhan belajar disiplin mulai dari saat ini Tuhan. Ketika kami masih muda Tuhan. Sehingga masa depan kami Tuhan, kami memiliki masa depan yang baik, yang cemerlang Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih menyerahkan semuanya ini Tuhan, hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin.